Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran trigonometri kita. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, untuk aturan sinus sendiri, ya suatu segitiga dapat dilukis jika yang pertama kita ketahui dua buah sudut dan satu buah sisinya gitu kan. Yang kedua diketahui dua buah sisi dan satu buah sudutnya, dan yang terakhir diketahui semua sisinya. Ini kalau salah satu ini terpenuhi gitu ya, kita bisa menggambar sebuah segitiga. Oke, seperti contoh yang di samping kita punya sebuah segitiga dengan titiknya itu ada A, ya, kemudian ada titik B dan titik C. Di mana gitu ya, kita punya di sini gitu ya, ini sisi B, kemudian ini sisi A, dan yang ini di bawah adalah sisi C. Ya, hubungan antara sisi A, B, C, kemudian ya untuk sudut A, sudut B, dan sudut C ini kalau kita perhatikan ya, bahwa CD, ya garis CD ini dia itu tegak lurus dengan AB gitu kan. Ya, di sini membentuk sudut 90 derajat. Maka pada segitiga ABC ini, ya, segitiga ABC itu terdapat CD, ya. Kalau kita perhatikan di sini CD, ini garis CD, ya. Dia itu kan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Ya, ini CD gitu ya. Di mana di sudut A ini jika kita kasih sudut gitu ya alfa misalkan, maka bisa kita cari gitu ya. Kalau kita ingat bahwa sin alfa gitu ya, dia itu akan sama dengan depan dibagi miring gitu ya, demi. Ya, kalau kita punya sudut di sini gitu ya, maka garis CD gitu ya, ini kan CD gitu ya, ini CD, sin alfa itu sama CD dibagi miring yaitu sisi B. Berarti sin alfa ini akan sama dengan CD per B gitu kan, sisi B. Ya, ini sin alfa. Maka kita juga bisa gitu ya mencari CD. Berarti di sini CD ini akan sama dengan sin alfa gitu ya dikali B, atau B dikali sin alfa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan segitiga BCD sekarang yang di sebelahnya gitu ya, ini BCD gitu ya, segitiga yang di sebelahnya ya, terdapat CD dengan cara yang sama gitu ya. Di pojok titik B ini kita kasih sudut alfa misalkan, maka sin alfa ini akan menjadi demi gitu ya, depan ini kan sisi depannya CD, miringnya itu A. Berarti di sini 9 CD per A. Maka kita dapatkan ini ya, bahwa CD ini sama dengan A dikali sin B. Ya, dari kedua kesimpulan di sini gitu ya, bahwa ini kan sama-sama CD gitu ya. Yang pertama CD itu sama dengan B sin A sudut A, kemudian CD juga A dikali sin sudut B. Maka bisa dikatakan bahwa B dikali sin sudut A gitu ya, ini akan sama dengan A dikali sin sudut B gitu ya. Atau bisa kita simpulkan gitu ya, kalau kita kalikan silang gitu ya, di sini jadi pembagi ke sebelah kiri, kemudian sin sudut A pindah ke sebelah kanan jadi pembagi gitu kan. Maka didapat bahwa A dibagi sin sudut A itu akan sama dengan B dibagi sin sudut B. Ya, dengan cara yang sama kita akan dapatkan bahwa B ya itu dibagi sin sudut B ini akan sama dengan C dibagi sin sudut C. Ya, maka berlaku hubungan gitu ya, ini ya, inilah yang disebut dengan aturan sinus, bahwa A dibagi sin sudut A ini sama dengan B dibagi sin sudut B sama dengan C dibagi sin sudut C. Oke, contoh aturan sinus gitu ya. Perhatikan gambar berikut gitu ya. Kita punya segitiga ABC di sini, yang ditanyakan adalah panjang AB di sini gitu kan. Kemudian caranya gimana? Ya kita perhatikan gitu ya, bahwa kita punya sudut A gitu ya, ini sebenarnya 60 derajat gitu ya. Kemudian kita punya sudut C gitu ya, sama dengan 45 derajat. Nah, kemudian gitu ya, kita punya garis CB ini sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanya adalah panjang AB ya, panjang AB. Nah,
kalau kita perhatikan ini kita bisa menggunakan aturan sinus gitu ya, dimana aturan sinus kan A ya, berarti ini CB ini sebagai A gitu ya, kemudian AB ini sebagai C, bahwa di dalam aturan sinus itu A dibagi sin sudut A ini akan sama dengan C dibagi sin sudut C, dimana kita punya gitu ya, A nya adalah 12 gitu ya, 12 dibagi sin sudut A berarti sin 60 derajat ini akan sama dengan C ya yang kita tanya dibagi sin 45 derajat. Artinya di sini adalah 12 dibagi sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, ini akan sama dengan C yang kita cari dibagi setengah akar 2. Kemudian kita tinggal kalikan silang gitu ya. Berarti di sini 12 dikali setengah akar 2 ini akan sama dengan C dikali setengah akar 3. Ya, di sini ada sama-sama setengah, bisa kita coret gitu ya. Berarti di sini tinggal 12 akar 2 ini sama dengan C akar 3. Maka kita dapatkan C ini sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Ya. Kita sederhanakan di sini ya, bahwa C ini akan sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3, kita kalikan akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3, maka didapatkan C ini sama dengan 12 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 kan 3 gitu ya. Nah maka C ini sama dengan 12 bagi 3 4 akar 6, ini jawabannya ya, sentimeter. Oke, contoh aturan sinus kembali gitu ya, tentukan besar sudut B, berarti yang ini ya, yang ditanyakan adalah ini ya. Kemudian kita cari tahu dulu yang diketahui sudut A ini adalah 60 derajat ya. Kemudian kita punya panjang AC ya, yaitu sama dengan 5/3 akar 6. Kemudian kita punya CB ini sama dengan 5 gitu ya. Ini berlaku aturan sinus gitu ya. Di sini kita punya AC ya sebagai sudut itu sisi B, kemudian CB-nya ini sebagai sisi A. Ya. Maka gitu ya, kita bisa tuliskan gitu ya, bahwa A per sin sudut A ini akan sama dengan B per sin sudut B, di mana A-nya gitu ya, yang kita tahu sisinya itu adalah 5 dibagi sin 60 derajat ini akan sama dengan B-nya adalah 5/3 akar 6 dibagi sin sudut B ya, ini yang kita tanya gitu ya, sin sudut B ya. Maka ini 5 dibagi sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikali sama dengan 5/3 akar 6 per sin sudut B ya. Kemudian kita kalikan silang saja gitu ya, setengah akar 3 dikali 5/3 akar 6 gitu. Ini akan sama dengan 5 dikali sin sudut B. Kita kalikan yang di luar dulu gitu ya, setengah kali 5/3 adalah 5/6 dikali akar 3 kali akar 6 adalah akar 18. Ini akan sama dengan 5 sin sudut B. Akar 18 itu kalau kita perhatikan adalah 9 kali 2 gitu ya. Akar 9 itu kan artinya 3 dikali 3 akar 2 sama dengan 5 sin sudut B. Kemudian ya, kita lihat 5 kali 3 itu adalah 15 ya, per 6 akar 2 ini sama dengan 5 sin sudut B gitu ya. Kemudian 5 nya kita pindahkan ke sini jadi penyebut, berarti 15 akar 2 per 6 kali 5 ini akan sama dengan sin sudut B.
Ya, 6 kali 5 adalah 30, berarti 15 per 30 akar 2 ini sama dengan sin sudut B. 15 per 20 bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2 akar 2 sama dengan sin sudut B. Nah, sekarang ya berapa derajat gitu ya. Sin berapa derajat yang hasilnya adalah setengah akar 2. Ya, ya jelas itu adalah sin 45 derajat. Maka sudut B ini sama dengan 45 derajat ya. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya ada aturan kosinus gitu ya. Ada sebuah segitiga yang bisa kalian lihat di depan layar kalian gitu ya. Di mana garis CD gitu ya. Ini garis CD itu tegak lurus dengan garis AB. Dari segitiga ini kita ketahui bahwa panjang AD gitu ya. Ini sama dengan BC cos alpha. Dari mana? Yaitu tadi yang sudah seperti aturan sinus gitu ya. Kita cari tahu dulu cos alpha itu adalah samping dibagi miring gitu ya. Ini samping CD, miringnya itu sisi B gitu ya. Maka bisa didapatkan bahwa AD itu sama dengan BC dikali cos alpha. Ya. Kemudian gitu ya, kalau kita perhatikan dari segitiga ini gitu ya, bahwa garis C ini merupakan penjumlahan dari AD gitu ya ditambah dengan DB. Maka gitu ya, DB atau BD itu sama saja. Maka kalau kita tahu gitu ya, BD ini akan sama dengan C dikurangi AD. Maka kita bisa menemukan panjang dari BD tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Maka gitu ya, karena kita tahu bahwa AD itu adalah B dikali cos alpha, kita rubah di sini. Gitu ya. AD ini kita rubah jadi B cos alpha. Maka untuk mencari panjang dari BD gitu ya, panjang BD ini sama aja dengan C dikurangi B cos alpha. Nah, kemudian gitu ya, panjang dari CD gitu ya. CD ini sama dengan B sin alpha ya. Ini CD segitiga ini yang sebelah kiri. CDA gitu ya. CD panjang CD itu B sin alpha dari tadi maaf ya, dari persamaan yang sebelumnya bahwa sin alpha itu kan demi gitu ya, sama aja sebenarnya seperti yang cos gitu ya, depan gitu ya CD dibagi miring yaitu B ya, maka bisa kita dapatkan gitu ya, untuk mencari CD depannya miringnya itu kita pindah ke dikalikan dengan sin alpha. Nah, maka dalam segitiga BCD gitu ya, untuk keseluruhan gitu ya, BCD ya, ini berlaku sifat yang Pitagoras gitu ya, karena ini kan segitiga siku-siku gitu ya. BC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat gitu, ini BD alasnya dikali CD kuadrat yaitu tingginya ya, dimana gitu ya, kita tahu tadi BD itu gitu ya, ini adalah C dikurangi B cos alpha, kemudian gitu ya, CD nya kita tahu adalah B sin alpha, kita substitusikan semua ya. Kemudian setelah kita substitusikan, kita kuadratkan, di mana C dikurangi B cos alpha dikuadratkan itu adalah C kuadrat ya, C dikuadratkan kan C kuadrat. Kemudian C dikali min BC cos alpha adalah BC cos alpha dikali 2, maka didapatkan min 2 BC cos alpha. Gitu ya. Ditambah gitu ya, min B cos alpha dikuadratkan jadi plus B kuadrat cos kuadrat alpha ditambah B kuadrat sin kuadrat alpha. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada B kuadrat sama ya, yang sebelah sini. Kita satukan ya, yang B kuadrat ini kita satukan. Hasilnya gitu ya, B kuadrat ya buka kurung cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha ditambah C kuadrat dikurangi 2 BC cos alpha ya. Kita tahu bahwa cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha itu merupakan identitas dari trigonometri ya, dimana cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha adalah 1. Jadi ini nilainya adalah 1 ya, cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha. Karena gitu ya, ini kan B kuadrat
dikali 1 itu kan tetap hasilnya B kuadrat gitu ya. Bisa dibilang ini kita coret gitu ya. Maka yang tersisa adalah B kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC cos alfa. Ya. Maka bisa kita simpulkan gitu ya. Yang tadi kita cari ya BC kuadrat ya itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Dimana kalau kita perhatikan BC ini merupakan sisi A. Ya, jadi bisa kita tuliskan gitu ya. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Dengan cara yang sama gitu ya, kita bisa mencari B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Kemudian untuk mencari C kuadratnya juga sama ya. Jadi selain dari ketiga rumus ini gitu ya, aturan kosinus pun bisa kita rubah menjadi seperti ini. 2BC ya. Cos alfa ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Jadi tukeran. Ya. Yang ini dengan yang ini kita tukar gitu. Maka cos alfa gitu ya. Ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Ya, dengan cara yang sama juga diperoleh cos beta dan cos gamanya gitu ya. Ya jadi ada ya boleh menghafalkan ini saja boleh, sekalian ini juga boleh gitu ya. Contoh aturan kosinus. Ya, pada segitiga ABC diketahui ya, sisi A-nya itu sama dengan 6, sisi B-nya itu 4 dan sudut C-nya sama dengan 120 derajat. Tentukan panjang C. Pertama kita buat segitiga dulu gitu ya. Asal segitiga saja sembarang nggak apa-apa gitu ya. Dimana ada sisi A, sisi B, kemudian sisi C. Dimana sisi A ini sama dengan 6, sisi B-nya ini sama dengan 4, sudut C-nya adalah 120 derajat gitu kan. Yang ditanya adalah panjang C ya. Dimana aturan kosinus itu berlaku C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos C ya. Ini akan sama dengan A kuadratnya kita tahu adalah 6 ya, dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali 6 kali 4 cos 120 derajat ya. Cos 120 derajat ini merupakan kuadran 2 ya. Ya, dimana bahwa kuadran 2 itu ini akan sama dengan cos 180 dikurangi 60. Karena gitu ya. Karena di kuadran 2 cos itu negatif, berarti sini min cos 60 derajat. Ya, cos 60 derajat itu adalah setengah ya. Jadi min setengah. 6 kuadrat adalah 36 ditambah di sini 16 dikurangi 6 kali 4 24 kali 2 48 dikali min setengah gitu ya. 36 tambah 16 kita tahu 52 gitu kan, dikurangi min kali min ya, jadi positif 48 kali setengah itu adalah 24. Maka hasilnya adalah ya, kita tahu C kuadrat adalah 76. Maka C nya itu adalah akar 76. Akar 76 itu bisa kita sederhanakan jadi 4 kali 19 gitu ya. Maka C nya itu adalah 2 akar 19. Ini jawabannya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.